Saat Nabi kita lahir, itu peradaban Persia udah 1000 tahun. Sudah punya kitab suci, namanya Avesta, Sandinista. Persia ini masuk agama tauhid itu di masa Khalifah Rasyidin, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pendukung Sayyidina Ali ini, kemudian mereka mengklaim diri mereka adalah pecinta Ali, Partai Ali. Partai itu bahasa Arabnya Syiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di podcast Apa Kata Guru. Biar hidup, nggak cuma katanya. Bareng-bareng harusnya. Iya, bareng. Ini kurang kompak kayak gitu orang. Kembali lagi di podcast kesayangan kita, Apa Kata Guru. Biar hidup, nggak cuma. Kok gue di mana? Gue tahu ya, gue. Oke, gue ikut. Gue diam banget ya. Oke. Kembali lagi di podcast Apa Kata Guru. Biar Hidup bukan katanya. Dulu bagaimana sih? Itu kan ada matadornya. Emang aki-aki Buddha gini. Ini atau katanya aja barangnya. Iya, oke, biar Lu hidup. juga ngikut kan? Iya, gue ikut. Oke, kembali lagi. Biar jelas dulu maksudnya lu ngikut enggak ini? Ikut. Malu sama guru. Kita balik lagi di podcast Apa Kata Guru. Biar Hidup nggak cuma katanya. Itu Guru, maksud- apa kabar? Sehat, Guru? Alhamdulillah baik. Iya. Memang ini kadang-kadang kalau kedatangan kita ini tamunya ngerepotin doang, Guru, ya kan? Kemarin mintanya kopi, sekarang mintanya susu, ya kan? Bagaimana? Oke warnanya. Emang enak resep kalau ada dia pada ini. Iya, Guru. Saya juga kalau kedatangan tamu kayak ente gitu, rasanya bagaimana gitu. Memang di kampungan kita juga, Guru, kalau nggak ada mereka bertiga ini, berdua ini kurang rame, Guru. Iya. Ya kan? Ini kayak kayak Haji Romo ini kerjanya tukang datengin rumah orang, Guru. Kalau misalnya waktu ajan, waktu apa, ayo pada sholat gitu. Udah abang di kamar dulu. Enggak, saya yang terkesan kalau ada dia, Iya, gitu. di mana aja selalu ada. Iya namanya. Iya, gitu. iya, mangga golek. Nah, Mangga itu golek. coba diceritakan dulu. Mangga golek. Maafin ya, nanti. Itu di sesi yang lain. Nah ini Guru, kita kan lagi pada gundah gulana nih, Guru. Ngapa sih lagi? Iya. Ini kita kan katanya ini di berita ya kan, Guru. Nah apalagi ekonomi kita ini dikhawatirkan terdampak, Guru, akibat sekarang lagi rame yang namanya peperangan, Guru. Ini ada perang antara Iran dengan Amerika dan Israel, Guru. Nah ini, tapi kan kemarin tadi saya berdebat lagi nih, Guru, sama si Laya ini kan. Jadi sempat bicara tentang Iran itu negara ya kan, atau kalau aku bilangnya Iran itu sebuah peradaban lama yang memang besar dan segala macam, Guru. Nah ini lagi-lagi dikasih tahu sama Romo, udah kita tanya Guru aja daripada kita ngalor ngidul, bukan begitu? Biar apa kata guru? Biar apa kata Guru, biar hidup nggak cuma katanya. Nah, Guru, kali ini kita mau bertanya, Guru. Ya. Bener nggak sih, Guru, kata orang-orang nih, kalau Iran ini dulunya adalah bangsa atau peradaban yang besar yang memang sangat kuat, atau mungkin memang bangsa yang memang di masa kunonya ini dia memang bangsa yang tidak terjajah atau memang malah atau tidak terkalahkan gitu. Atau seperti apa, Guru, itu menurut Guru? Iya, ya. Baik, emang kalau kita bicara tentang sejarah ya, sejarah itu pasti ada di satu negeri, satu bangsa, dan tentu ada peninggalan-peninggalan sejarah. Ya. Termasuk juga ketika bicara tentang Iran, Arab, termasuk bangsa kita, juga kan menorehkan sejarah yang luar biasa. Ya, Guru. Kemudian kalau kita bicara Iran ya, emang ramai banget itu kita liatin di media ya, kayak begitu Nggak ada tuh orang. habisnya, Gua ada habisnya. Padahal mah kalau ditanya emang lu ngerti? Iya, Guru. Nah itu. Ya, Nah kagak ini ngerti udah mah. Iya. Ngeliat dari mangap itu guru ya. Iya. Iya, sebetulnya begini ya. Kalau kita bicara tentang sejarah Nabi itu juga kan banyak sejarah-sejarah yang terkait dengan sejarah-sejarah peradaban lain. Salah satu diantaranya adalah Persia. Nah itu, Guru. Ya. Persia itu memang adalah sebuah negeri yang sudah teramat sangat kuno
peradabannya pun juga tidak diragukan lagi. Ya, Guru. Jauh sebelum Romawi malah. Ya, Guru. Iya. Saat Nabi kita lahir, itu peradaban Persia udah 1000 tahun. Ya, Guru. Sudah punya kitab suci, namanya Avesta Sandinista, sudah punya undang-undang negara namanya Hammurabi. Sesuai dengan undang-undang negaranya, mereka punya undang-undang negara namanya Hammurabi. Itu ada aturan yang begitu hebat, begitu dahsyat, dan aturan itu sebetulnya nggak jauh sih sama aturan-aturan yang lain, yakni apa? Kekuasaan yang dipegang oleh sang kaisar, sang raja, itu selalu menguntungkan untuk para pembesarnya. Jika yang melakukan kesalahan itu rakyat kecil, ya mereka itu pasti akan ditindak sesuai dengan keinginan dan harapan dari sang kaisar itu. Dan kemudian Persia itu berubah nama ya, kalau tidak salah pada tahun 1935 ya. Perubahan nama Persia menjadi Iran. Oh, Ya, jauh berarti itu lama ya, jauh Guru. lama ya. Dan peradaban Persia itu sejak zaman dulu memang negara superpower. Yang Negara luar kuat ya, biasa, Guru ya? Negara kuat, yang luar biasa. Buktinya dia bisa bertahan sampai 1000 tahun. Itu kan mengindikasikan bahwa kekuatan militernya Bukan main-main. bukan main-main. Dan tidak ada kekuatan lain yang dapat mengantisipasinya, mengalahkannya, termasuk Romawi. Ya, Guru. Ya, termasuk Romawi. Kenapa? Karena Romawi itu kalau kita lihat dari sisi sejarah, dia maju peradabannya, tetapi juga sisi jahiliyahnya luar biasa. Ya, Guru. Ya. 600 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir, Persia masih berkuasa, kemudian Romawi juga masih sangat berkuasa. Itu kan sisi jahiliyahnya Ya. tidak bisa dihindari. Ya, kalau sisi jahiliyah dari Romawi itu mereka sering mengadakan acara gladiator misalnya. Ya, ngadu orang sama orang ya, Guru. Adu budak itu. Budak sama budak ya. Bahkan sampai sekian ratus, pernah ada yang dipanggang hidup-hidup, dibakar Iya, gitu. hidup-hidup. Itu di Romawi. Nah, kemudian Persia ini memang sejarahnya kita lihat baru masuk agama Tauhid itu di masa Khulafaur Rasyidin. Oh, Nah, itu di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Walaupun belum tuntas pada saat itu baru masuk ya. Oke, Guru. Dan mereka orang-orang Persia pada saat itu sudah punya peradaban yang luar biasa. Bahkan bangsa Arab dalam hal ini Mekah itu terinspirasi berhala-berhalanya itu dari Persia loh. Oh, Iya. iya. Makanya kalau di film-film yang kita lihat kolosal-kolosal itu, Guru, memang pada masa itu kalau difilmkan ya itu kan walaupun film yang buat orang Barat ya, Guru. Cuman memang mewakilinya benar-benar bangsa-bangsa Persia itu benar-benar kayak rajanya digotong, banyak banget berhala-berhala, Betul. potong patung itu, Guru, yang memang pada masa itu digambarkan udah sangat berkuasa sekali, besar sekali. Sangat berkuasa. Dan kalau kita lihat sejarah peradaban Islam, khususnya di masa jahiliyah, mohon maaf, peradaban jahiliyah, kita lihat itu justru seorang nabi palsu ya, yang kemudian sering berkelana dalam rangka berdagang bisnis, datang ke Persia, ke Romawi. Dialah yang kemudian itu membawa patung-patung itu dari Persia ke Mekah. Dulu Mekah itu ajarannya tauhid, monoteis. Iya. Dari sejak zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dari Nabi Adam lah ya, Nabi Ibrahim terus turun temurun. Kemudian 200 tahun sebelum Nabi Muhammad, yang kemudian kita kenal dengan masa Fatrah ya. masa kosong dari kebenaran, itu karena masuknya peradaban dari Persia. Sehingga mereka orang-orang Arab jahiliyah pada saat itu, khususnya di Mekah, itu mereka membawa patung-patung itu ke Arab, ke Mekah. Maka patung itu berjumlah 360. Ingat itu, 360.
dari Allah Ta'uzza, Ya'uq, Ubal, Manat, Mazda, itu termasuk patung-patung itu. Mazda loh. Ya, ada yang punya mobil Mazda berarti sudah nama. Nggak masuk nih iklan nih. Gampang dibuang. Iya. Ya gitu. Ya gitu. Lanjut Iya. gitu. Kemudian peradaban yang ada di Persia memang sudah lebih maju sehingga dia menjadi rujukan Ya. dari negara-negara yang berada di sekitarnya. Jadi sejarah peradaban Persia itu memang sudah maju, kuat secara teknologi, ekonomi dan lain sebagainya. Jadi tidak komplit Jadi semua. secara garis keturunan itu juga ngebawa ya guru, walaupun dari peradaban jahiliyah sampai ke Islam gitu guru, masuk ke Persia gitu, ke Ya. Iran. Artinya memang secara mental, secara darahnya tuh memang darah warganya atau pejuang-pejuangnya memang Ya, sangat jadi- siap tempur ya guru ya. Iya, secara budaya, kultural, segala macamnya itu memang mereka memiliki kekuatan itu. Jadi kalau hari ini kita tahu bahwa Persia sudah berubah nama menjadi Iran, maka kita ya dengan penuh kesadaran mengatakan wajar. Kalau sampai hari ini Iran masih memiliki kekuatan, baik masih tangguh lah ya, baik dari sisi ekonomi, dia kan mandiri. Sains ilmunya. Sainnya juga luar biasa gitu. Jadi menurut saya wajar kalau kemudian Iran ini tidak ada yang ditakuti oleh Iran. Nah gini guru, ini banyak pertanyaan juga dari teman-teman. Katanya bangsa Iran sama bangsa Arab itu bangsa yang berbeda ya, guru, atau gimana sih guru, lurusin gitu. Kita tahu hari ini Iran itu banyak orang yang mengkritik ya. Ya, Dia bukan Islam. ya, Kemudian juga bahkan mengklaim bahwa dia juga menjadi satu daerah yang akan menjadi munculnya Dajjal di satu daerah namanya Khurasan dan sebagainya. Iya, pasukan Dajjal. Kalau lepas dari persoalan itu semua, saya ingin mengatakan begini, bahwa apapun yang dilakukan oleh Iran hari ini, terlepas dari apapun keyakinan mereka, ideologinya ya guru, aliran. ideologinya, alirannya, pemahamannya, tetapi yang nampak oleh mata kita, kepentingan yang dibela adalah kepentingan negara Islam, seperti Palestina. Ya guru, itu guru. Ini poin yang menurut saya harus kita pikirkan. Betul, Dan harus kita tancapkan dalam hati kita bahwa sesungguhnya langkah ini hanya mampu diambil dan dilakukan oleh Iran. Iya, kenapa Iran kepentingannya sangat sekali membela saudara-saudara kita di Palestina, Gaza, guru. Palestina. Walaupun dengan cara-caranya Beda gitu ya. beda ya, dan ini juga masih sesuatu pemberitaan aja ya guru ya. Iya, betul. Kita mah masyarakat biasa nih masih baru dengar-dengar katanya dari para ahli-ahli geopolitik lah, atau ahli-ahli Timur Tengah lah, yang mereka media bercerita tentang bahwasanya Iran mensupport proksi-proksinya yang ada di Timur Tengah itu. Betul. Nah, hal-hal itu kan yang membuat kita tuh jadi tanya, Iran ini kan bukan bangsa Arab ya, tapi kenapa Iran begitu membela ada salah satu bangsa Arab gitu? Jadi kalau Arab itu sebetulnya kan ya kita tahu bahwa dalam dunia Islam kita mengenal khilafah. Ya Dan guru. khilafah terakhir adalah khilafah Turki Utsmani. Ya, Nah, khilafah Turki Utsmani ini kemudian dari kelompok-kelompok tertentu seperti Yahudi memang mencoba untuk menghancurkan kekhilafahan Ya, Turki Utsmani ini, dan tentu didukung oleh orang-orang Arab. Ya, sehingga mereka itu berkolaborasi. Ya, ya. Bagaimana orang yang kemudian kita sebut sebagai Mekah, Najd dan sekitarnya, mereka lebih memilih untuk bergabung dengan kekuatan di luar Islam untuk meruntuhkan kekhilafahan Utsmani itu. Nah, ini jadi ada latar belakang yang berbeda tentunya antara Persia dengan Arab. Ya, Ya, guru. dari Arab itu tentunya pasca hancurnya khilafah Turki Utsmani Ya, guru. yang diprakarsai oleh Kemal Atatürk itu, Ya, Kemal Atatürk guru. kemudian bangsa Arab itu terpecah belah menjadi bagian-bagian. Nah, jadi latar belakangnya itu jelas, munculnya peradaban yang ada di Arab itu adalah setelahnya kehancuran khilafah Turki Utsmani.
Jadi terbelah menjadi Yordan, terbelah menjadi Mekah, Madinah itu yang kemudian kita kenal dengan Saudi. Nah itu kan sudah terjadi, sudah ada kekhilafahan yang sesungguhnya sudah sangat maju bagi dunia Islam. Tapi kemudian karena ambisi-ambisi yang wallahu alam kita nggak tahu, pada akhirnya mereka harus terpecah belah. Ini latar belakang Arab, ya. Nah, dan itu juga berpengaruh pada ajaran-ajaran yang kemudian diterapkan, sehingga tidak menjadi satu kesatuan dalam dunia Islam tentang pemahaman Islam yang kafah seperti itu. Memang Banyak. Dan memang kita juga pernah tahu juga guru ya, dengar tentang zaman kekhilafahan Turki Utsmani itu kan benar-benar kekuasaan itu sampai ke Palestina ya guru ya. Jangankan ke Palestina, ke sini ke kerajaan di Demak itu masih bagian dari khilafah Turki Utsmani. Iya, pada masa itu ya benar-benar luas banget gitu. Bahkan sampai Eropa, Spanyol juga dulu. Termasuk Spanyol. Spanyol itu juga bagian yang tidak terpisahkan. Sampai yang dulunya Andalusia sekarang jadi apa guru negaranya? Ya itu kan Spanyol ya. Artinya dulu memang kalau kita lihat dari karya-karya ulama-ulama kita itu banyak yang berasal dari Spanyol. Ya, guru. Contohnya misalkan kalau kita dulu di pesantren pernah belajar satu kitab namanya Alfiyah. Ya Alfiyah tuh guru. Alfiyah itu kan ini hafal banget ya Alfiyah, coba. Di luar kepala jangan-jangan. Alfiyahnya di mana, kepalanya di mana ini? Kakak kelas saya guru. Oh iya. Iya, jadi dulu kan itu Muhammad bin Abdullah Al-Andalusi. Oh, Andalusia benar, yang sekarang jadi Spanyol ya guru ya? Spanyol. Itu yang mengarang kitab Alfiyah saja, orang Andalusia. Artinya bahwa peradaban Islam saat itu maju di bawah naungan khilafah. Khilafah ya benar. Iya, khilafah. Tetapi memang sejarah tidak bisa berbohong bahwa apa yang diprediksikan oleh Nabi nanti kan dari sistem khilafah akan berubah menjadi sistem monarki, amiriyah dan lain sebagainya. Dan itu memang sudah diprediksi oleh Nabi dan sebagai bentuk tanda akhir zaman. Ya kalau kita ngeliat sejarah-sejarah yang berseliweran di media dan YouTube ya guru, kayak tentang Andalusia, tentang keruntuhan Turki Utsmani, memang semua berlatar belakangkan itu ya guru ya, artinya ada kekuasaan yang memang sesama umat Muslim saling berkuasa, ingin menguasakan, kemudian masuklah tuh bangsa-bangsa Barat yang memang ingin memecah belah gitu. Ya memang umat Islam saat itu mohon maaf ya, kita katakan mereka itu dilatar belakangi oleh hubud dunia, oleh perasaan cinta dunia yang pada akhirnya melupakan kepentingan akhirat, sehingga akhirnya mengabaikan kesatuan dan persatuan. Dan ini tentu memang menjadi satu warisan sejarah yang membuat kita miris ya. Tetapi hal semacam ini sebuah kenyataan yang harus kita betul-betul sikapi dengan bijak gitu. Oleh karena itu ketika kita bicara tentang sebuah peradaban dunia, khususnya dalam dunia Islam, itu banyak faktor, banyak latar belakang yang membuat akhirnya tidak ada lagi persatuan di antara umat Islam. Pecah di situ. Nah, kira-kira guru, ini ada pertanyaan agak sedikit apa ya, mungkin agak sensitif ya. Kira-kira kita ini sebagai umat Islam ini melihat fenomena sekarang ini guru, posisi kita tuh di mana sih? Kudu bagaimana? Karena kita juga mau ngebantu apa yang kita bisa kan. Yang tadi guru sempat bilang tentang apapun alirannya, ya kan. Apapun keyakinan dan ideologinya, pemahamannya, kita ini kan bagaimanapun dia bangsa itu membela seolah-olah seperti Islam. Tapi kan walaupun kita nggak tahu ya peperangan ini sebenarnya ini lebih ke arah agama atau memang urusan politik gitu guru. Nah, atau urusan kekuasaan. Artinya posisi kita ini sebagai umat Muslim Indonesia nih guru khususnya, kita ini harus gimana sih? Walaupun memang kalau kata orang-orang pemerintahan sekarang udah kita mikir, kata ahli-ahli politik, kita pikirin bangsa kita aja gitu. Kalau saya sih secara pribadi ya, nanti Anda boleh ikut saya atau tidak, tapi secara pribadi saya mengatakan saya mendukung Iran dan kita wajib mendukung Iran secara pribadi. Secara pribadi ya guru ya? Ya pribadi, karena
gimana pun juga yang diperjuangkan oleh Iran itu pertama adalah membela diri. Oke. Ya, membela diri karena mendapatkan serangan. Kemudian yang kedua, kemudian Iran itu membombardir mungkin negara-negara sekutu Amerika, Ya, kan? itu kan juga dalam rangka membela kepentingan Muslim yang ada di Palestina. Ya. Jadi hal semacam ini adalah nilai yang harus saya garis bawahi bahwa saya harus mendukung apapun yang dilakukan oleh negara Iran, terlepas dari aliran-aliran yang ada di dalam Iran. Ya, kan? Kenapa? Karena saya tahu dan kita juga semua mungkin sudah tahu bahwa dalam dunia Islam itu seperti yang sudah disampaikan oleh Nabi bahwa umatku akan terpecah menjadi 73 golongan kan. Jadi terlepas dari apapun alirannya, tetapi apakah Syiah itu bagian dari Islam atau bukan bagian dari Islam, kita tidak memungkiri ada satu Syiah yang memang berpaham Syafi'i dalam sisi fikih. Oh, ada Guru ya? Ada. Ya, seperti yang di Yaman tuh ada siapa Ja'fariyah atau apa ya, lupa saya tuh. Tapi yang jelas dia berpaham Syafi'i. Kalau kita baca ada satu kitab syarah hadis Bulughul Maram ya. Ya, Bulughul Maram. Iya, itu kalau Ibanatul Ahkamnya karya orang kita, orang Sunni. Tapi ada tuh satu lagi karangan Subulus Salam. Subulus Salam. Itu yang ngarang Syiah. Oh, gitu, Guru. Maksudnya bermadhab Syafi'i. Oh. Syiah tapi bermadhab Syafi'i. Syafi'i. Sehingga banyak ulama yang berkomentar bahwa dia masih ada bagian Islamnya. Masih bagian dari Islam. Karena melihat ada satu sisi dari kitab itu, Subulus Salam, pengarangnya orang Syiah tapi bermadhab Syafi'i. Jadi saya ngambil sikap ke situ aja. Oke, Guru. Kalau orang yang bilang Syiah bukan bagian dari Islam itu apa maksudnya? Ya Syiah kan banyak tadi saya bilang. Syiah kan ada 22 macam, Bang. Iya. Ya seperti Koromito misalkan, itu yang hulu itu. Artinya yang berlebihan, mencintai Sayyidina Ali sampai melebihi batas kemanusiaannya. Kalau Nabi. untuk pecahnya kekuatan umat Islam yang kemudian sampai 73 bagian, itu sebetulnya setelahnya Nabi wafat. Oke, Guru. Ya, jadi ketika ada pertempuran antara sesama kaum muslimin, ketika itu Sayyidina Ali karamallahu wajah itu ada proses tahkim dengan sahabat yang lain, yakni setelahnya perang Jamal. Perang Jamal peperangan antara Sayyidina Ali dengan Siti Aisyah, istrinya Nabi. Nah, kemudian pada saat itu Sayyidina Ali malah memilih untuk proses tahkim, gitu. Proses tahkim, dan ada kelompok yang memang pendukung Sayyidina Ali dan ada yang tidak setuju dengan Sayyidina Ali. Oke, Guru. Pendukung Sayyidina Ali ini kemudian mereka mengklaim diri mereka adalah pencinta Ali, partai Ali. Oke, Guru. Partai itu bahasa Arabnya Syiah. Bahasa Arabnya partai Syiah. Syiah itu maknanya partai sebetulnya. Oh. Ya, sekte atau partai Syiah Ali. Padahal Sayyidina Ali tidak pernah minta untuk dijadikan sebagai orang yang didewakan. Sayyidina Ali itu, bahkan Sayyidina Ali ketika Abdullah bin Sabah yang kemudian nanti dia mendirikan satu partai atau satu aliran disebut dengan Syiah Sabaiyah, saat dia mendeklarasikan dirinya, saya adalah pendukung Anda wahai Sayyidina Ali, itu diusir oleh Sayyidina Ali. Dalam sejarahnya gitu, dalam riwayatnya gitu, Guru ya? Iya, riwayat seperti itu, dia diusir malah. Karena dia memang berharap ketika di masa Utsman dia masuk Islam, tetapi dia tidak diberikan posisi politik, jabatan politik. Akhirnya dia nginduk ke Sayyidina Ali dan menyatakan saya adalah pendukung setia Ali dan saya ada mendewakan Sayyidina Ali, sampai diusir oleh Sayyidina Ali. Oh, gitu. Syiah itu sendiri sebetulnya lahirnya dari situ. Oh. Nanti yang lahir dari pendukung Sayyidina Ali disebut dengan Syiah. Kemudian yang tidak mau mengikuti Sayyidina Ali, tidak mau mengikuti Siti Aisyah, itu disebut kelompok Khawarij. Khawarij. Nah, Khawarij ini ajarannya ekstrim sekali. Dengan satu dalil cukup ya, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir.
Ali kafir. Menurut mereka. Maka hari ini juga kita menyaksikan banyak orang yang memiliki faham itu, yang tidak selaras, tidak seirama, Ya. mengklaim dirinya adalah yang terbaik. Anda kafir karena Anda tidak sama dengan kami. Gitu. Nah, itu nanti kita sebut dengan, ya kita tahulah kelompok siapa itu. Nah, sejarah daripada Sayyidina Ali, ada kaitan Sayyidina Ali dengan Karbala, Guru. Oh ya, Itu- baik. itu Kalau Karbala Sayyidina Ali itu sebetulnya tidak masuk di Karbala. Oke, Guru. Yang Karbala itu Sayyidina Hussein. Oh, Husain. Sayyidina Hussein pada saat hendak pindah ke Persia, musuh-musuh Islam pada saat itu yang dikomandani oleh Yazid bin Muawiyah, itu kemudian Sayyidina Hussein bersama dengan 70 keluarganya, bukan pasukan pengikutnya, itu dibantai habis. Tinggal menyisakan satu ya, kalau tidak salah Ali Zainal Abidin. Yang itu nanti yang menjadi keturunan daripada Habaib dari marga Hussein. Gitu. Kalau Sayyidina Hasan kan meninggal diracun. Iya. Nah. Jadi sama istri ya, betul. Sama istrinya betul. Atas perintah Muawiyah loh. Muawiyah itu adalah orang yang memang tidak pro dengan Ali. Karenanya Muawiyah nanti kelompoknya itu dia disebut dengan kelompok Jabariyah. Tapi dulu dia pengikutnya Nabi Muhammad, Guru. Oh iya, semua pengikut Nabi Muhammad. Semua pengikut Nabi Muhammad. Muawiyah, sahabat Nabi. Iya, Guru, ya benar. Iya, Sayyidina Ali, sahabat Nabi. Sahabat ini kemudian satu dengan yang lain saling berperang. Saking enak udah. Guru, gitu. Iya. Apa kita lanjut? Iya. Guru, kita ngopi dulu, izin ngopi dulu. Maafin dulu ya. Iya, itu nanyanya serius banget, jadi harus jawab serius gitu. Memang apa? Aki-aki kita kebanyakan gula, Guru, ini kayaknya. Aduh, mangga golek ini. Agak lucu. Oh gitu, Guru. Ini jadi kemana-mana nih, dari ngebahas Iran, Persia, bangsa Persia ternyata bisa sampai ke ngeruntut kepada sejarah para Daging dulu Bang ya. daging. Ini kayak kita nggak pernah tahu loh. Kayak kita dikasih tahu ada kaum Khawarij yang tidak mendukung Sayyidina Ali, dinamakan Khawarij, yang tidak mendukung Sayyidah Aisyah namanya apa, Guru? Jabar apa? Perang Jamal. Ya, yang di perang Jamal itu Jamal. yang tidak mendukung Aisyah, namanya apa gitu kan? Ya, perang Jamal, perang Siffin itu dua perang di masa Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Iya. Jadi sebetulnya kalau ini nanti kita bisa ada kajian khusus ya, karena ini menurut saya sangat menarik sehingga kita hari ini melihat adanya perbedaan saudara-saudara kita itu berasalnya dari mana? Sebetulnya dari kelompok ini tadi. Dari Khawarij yang pola pikirnya ekstrim, mudah menyalahkan orang lain, bahkan sekelas Sayyidina Ali dibilang kafir, kan ekstrim banget. Ya. Masa Sayyidina Ali kafir, kan nggak mungkin. Menantu Nabi, orang dijamin masuk surga. Iya. Sahabat Nabi. Sahabat Nabi, menantu Nabi. Mas, dia berani itu mengatakan Sayyidina Ali kafir itu loh. Dan ini kelompok Khawarij, dan keturunan Khawarij ini ada sampai sekarang yang dikit-dikit menyalahkan, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit tidak sesuai dengan itu rombongan dia. Gitu, iya. Kita tidak maksud untuk mengadu-adu, tapi memang itu fakta. Secara tidak langsung Pak, gue bilang gitu. Enggak, kita tidak mengotak-ngotakan, yang pasti memang kita pengennya ya, Guru ya, kalau saya ini sebagai anak muda yang Islam, insya Allah, Guru, kita sebenarnya pengennya intinya ada kedamaian yang tercipta di bumi Allah ini, supaya kita ini bisa beribadah dengan tenang, bisa melanjutkan hidup dengan baik gitu. Karena memang peperangan ini sangat berdampak sekali kepada banyak faktor, banyak variabel, dari ekonomi, dari hal-hal lain. Ketakutan generasi juga ada loh, Guru. Karena mereka ketakutan ini kayak bentar lagi kiamat apa segala macam bla bla gitu. Nah, itu hal-hal seperti itu yang perlu kita diberikan wejangan gitu, Guru. Kalau saya menyarankan ya, buat saya pribadi dan kita semua tentunya,
salah satu daripada ciri hari kiamat semakin dekat itu adalah nanti batu bisa berbicara. Batu bisa ngomong. Batu bisa ngomong. Batu di mana tuh? Tangan bisa. Tangan bisa nanti. Ya. Batu bisa bicara itu artinya begini. Nanti ketika pasukan Dajjal itu turun, maka ketika mereka bersembunyi, ngumpet di tempat yang paling tersembunyi, akan diberikan informasi oleh batu. Jadi maksudnya begini, saya ambil satu ilustrasi seperti ini, menandakan bahwa ketika kita hidup di zaman seperti sekarang ini, kita perlu meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, senantiasa kita menambah pengetahuan kita. Penambahan pengetahuan itu bukan hanya pengetahuan secara lahiriah, karena penambahan informasi atau keilmuan secara lahiriah itu tidak akan membuat kita bisa mendengar ketika batu itu bicara. Waduh, ngeri kali ya. Nah, oleh karena itu apa yang harus kita gali dan harus kita dalami? Nah, tentunya selain daripada ilmu-ilmu yang sifatnya kasat mata, teori-teori yang kita bisa praktekkan dalam kehidupan nyata, baik itu dunia teknologi dan sebagainya, itu juga menjadi fardu kifayah yang harus kita pahami, kita harus kuasai karena memang Islam butuh itu. Yang kedua adalah bagaimana kita kemudian mendidik diri kita atau mengajarkan diri kita untuk mengenali siapa diri kita yang sejatinya. Karena inilah yang nanti akan menjadi dialog. Batin kita ini akan dialog dengan batu. Batu akan bisa berbicara dengan kepekaan rasa yang ada dalam hati kita, sehingga informasi yang disampaikan oleh batu kita bisa tahu bahwa di situ ada orang jahat. Jadi sebetulnya sudah ada nas yang jelas dari Nabi kita bahwa akan ada peristiwa seperti itu. Karenanya kita persiapkan diri kita hari ini buat generasi sekarang nih, ya bukan hanya pengetahuan keilmuan yang rasional, tetapi juga bagaimana kita mempola diri kita melalui guru-guru, mursyid-mursyid yang ada untuk ada proses tazkiyatun nafas, pembersihan hati, karena dari situlah nanti kita akan memiliki kepekaan-kepekaan, sensitivitas yang akan kita rasakan terhadap apapun yang terjadi di sekitar lingkungan kita, dan khususnya di sekitar lingkungan kita dan umumnya dalam menghadapi kehidupan dunia yang sudah semakin tua ini. Jadi gamblangnya maksudnya kudu belajar apa itu guru? Ya, tasawuf. Oh, tasawuf. Tasawuf. Lagi belajar. Kenapa? Ya, artinya kajian itu harus kita pahami dan kita dalami, karena itulah yang membuat pada akhirnya ketenangan jiwa kita di tengah terombang-ambingnya kehidupan dunia sekarang. Emang kalau kajian begini ngantuk ya? Enggak, ini karena nggak ngerokok bro. Dikata pisan. Oke guru, ini makasih banget kita jadi dapat informasi. Jadi perdebatan kita nih bertiga nih udah lempeng lagi nih. Karena Mbak Syiah lah, Mbak inilah, ya kan, ini katanya kenapa Iran ikut-ikutan, ini gini, iya akhirnya kita jadi tahu. Penasaran aja gitu guru. Jadi memang mudah-mudahan kita tetap boleh berdoa gak guru untuk perdamaian guru? Apakah kita doanya kita untuk perdamaian dong guru atau gimana menurut guru? Dari organisasi yang ada di Indonesia itu selalu seperti di NU dan Muhammadiyah itu memerintahkan kita untuk membaca kunut nazilah. Kunut nazilah, teman-teman, baca kunut nazilah untuk ketentraman dunia ini. Ya benar. Ya paham lah ya, kunut nazilah kan udah pada apal semua nih. Guru boleh guru dikasih tahu guru mungkin yang. Iya, udah nanti catatannya saya kasih aja. Oke. Bahwa kunut nazilah itu harus kita baca bukan hanya di waktu subuh ya. Iya guru. Kalau subuh kan kunut biasa. Kunut nazilah itu artinya nazilah sedang turunnya bahaya atau malapetaka dan sebagainya. Itu nanti ada Allahumma dammir a'dahum dan sebagainya. Doa-doa seperti itu harus kita baca sebagai bentuk kepedulian kita terhadap kerukunan manusia di dunia ini. Oke, buat sahabat pencinta guru kita, jadi nanti kita taruh di deskripsi nanti tentang kunut nazilah. Artinya biar kita bisa sama-sama baca
supaya kita terhindar dari bala wal wabah. Itu kata apa? Kata guru lah. Oke guru, terima kasih. Sama-sama, Informasinya baik, mungkin ya. kita sebenarnya tidak sedang belajar sejarah, tapi kita belajar untuk menjadi orang yang lebih baik. Kalau kata guru tadi kan, yang di zaman sekarang yang serba-serbi ini nih, serba-serbi gelisah, gundah ini kita harus mengasah tazkiyah apa guru? Tazkiyatun Nafas. nafs. Artinya kita benar-benar harus memperhalus hati kita supaya kita bisa berkomunikasi dengan batu, ya kan. Kalau ini teman saya ini kadang-kadang suka ngomong batu guru, batu cincin digosok-gosok dia bilang, keluar jin tomang apa kagak ya kan. Oke, kalau begitu guru, terima kasih guru informasinya, terima kasih di ruang podcast ini. Mudah-mudahan banyak informasi dan keilmuan yang bisa kita bagikan kepada teman-teman di ruang dengar. Kita akan ketemu lagi di podcast berikutnya di Apa Kata Guru. Biar Hidup nggak cuma katanya. Assalamualaikum.